Kalau dalam lagu ini namanya lagu bayati, bayati koror. Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Ya dilakukanlah biar enak, biar orang senang ya, biar kita juga menikmati makhraj atau huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhaimin dalam mengaji Al-Quranul Karim. Semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, kita akan lanjutkan season berikutnya, yaitu materi yang ke-9, yaitu makhraj tarful lisan, artinya makhraj yang berada di ujung lidah. Bersama bagian atas gigi seri bawah tetap menjaga jarak furja antara keduanya, lidah dan gigi seri. Itu makhrajnya ada 3. Yang pertama adalah sin, yang kedua zai, yang ketiga adalah sod. 3 huruf ini termasuk sifatnya adalah sofir, artinya berdesis. Untuk itu ketiga ini sama tapi tak sama ya. Walaupun sama-sama sofir, karena posisinya berbeda. Za antara sa, za sifatnya berbeda. Kalau sa punya sifat namanya hamas, sedangkan za tidak punya sifat hamas. Sin sama sod punya sifat hamas, sedangkan zai tidak punya sifat hamas. Baik, kita akan coba mempraktekannya. Silakan sahabat untuk menuju ke papan tulis. Ya. Kita sama-sama coba kita baca. Makhraj ke-9 adalah tarful lisan, artinya ujung lidah, bersama bagian atas gigi seri bawah, bukan gigi seri atas. Kalau yang tadi dal, ta, to adalah gigi seri atas, sedangkan 3 huruf ini sin, zai dan sod adalah gigi seri bawah. Tetapi tetap menjaga jarak atau furja antara keduanya, lidah dan gigi seri. Huruf yang keluar adalah sin, zai, dan sod. Baik sahabat Nabawi TV, mari kita perhatikan kembali. Sedangkan huruf sofir yaitu sod, zai, dan sin ya, tempat keluarnya dari ujung lidah bersama bagian atas gigi seri bawah. Mari kita latihan. So ya, so si, tetap jangan sosi. Kalau sosi nanti sinya itu sin bukan sod, maka keluarnya itu berangkatnya dari sod dulu. So si bukan sosi. Ihdinas sirotol bukan ihdinas sirotol. Nanti kalau langsung ihdinas sirotol yang dibaca adalah sin, karena sin sama sod itu mirip sekali dan makhrajnya memang sama, cuman beda sifat. Kalau sod punya sifat tafkhim, sedangkan sin punya sifat tarqiq. So si su, ihdinas siratal, Allahus samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Allahus samad, bukan Allahus samad, bukan samad tapi samad. Si subas su san sani sas naminal mus ni masi san sani sa ya.
susan sanisasna minal musni masisan sanisa ya, si bukan si tapi si. Ihdinas siratal bukan ihdinas siratal, hati-hati. Yang makhraj yang kedua adalah za. Za punya sifat jahar, artinya tidak boleh berdesis, tidak boleh berhembus anginnya, yang disebut hamas. Za punya sifat desis tapi tidak hamas. Sedangkan sod dan sin punya sifat desis tapi hamas juga. Jadi pelafalan za itu bukan za tapi za, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan razaqna tapi razaqna, ya, za, ya. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Muzni bukan muzni, ya, bukan muzni tapi muz. Balik lagi karena za punya sifat tarkik, maka tarkikan ketika melafalkan huruf zai, bukan ditebalkan muz. Kalau muz nanti tebal. Muzni bukan muzni, za. Yang sekarang sin. Sasi subas susan sanisas naminal musni masisan sanisa. Bukan musni, awas hati-hati. Bukan musni tapi mus. Balik lagi ke huruf asal, as. Yang dhamma kan mimnya, mim dhamma mu, asnya as tetap mus, bukan mus. Kayak ihdinas siratal mus, bukan mus. Ya, itu banyak sekali yang baca tidak memperhatikan sifatul huruf. Musni bukan musni, ya. Sasi subas susan sanisas naminal musni masisan sanisa, gitu. Su bukan su tapi su, berangkatnya dari as, ya. Su bukan su, ya. Coba perhatikan. Susan sanisas naminal musni masisan sanisa. Itulah makhraj sin. Jadi yang terakhir kita bahas adalah sod, zai, sin. Itulah 10 makhraj al-lisani. Nanti kita akan bertemu kembali di makhraj yang selanjutnya. Makhraj yang keempat adalah makhraj yang keluar dari 2 bibir. Baik, kita lanjutkan ke season berikutnya, yaitu yang tempat keluarnya huruf yang keempat, yaitu 2 bibir yang disebut asy-syafatain. Asy-syafatain artinya 2 bibir. Kelompok antara 2 bibir ini mempunyai 2 makhraj yang terdiri 4 huruf, yaitu wawu, fa, ba, dan mim. Untuk huruf fa tidak keluar antara 2 bibir tetapi termasuk kelompok bibir. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama uraikan. Fa itu makhrajnya gigi seri atas menyentuh ke bibir bawah. Fa bukan pa. Makanya fa ini tidak sempurna makhraj bibirnya. Yang sempurna adalah ba dan mim. Ba, ba, ma, ma, ya. Tapi kalau fa, fa bukan fa, fa tapi papa, ya. Bukan papa tapi fa, fi, fu, ya. Bukan pa, pi, pu. Kalau pa, pi, pu nanti tidak keluar udara. Sedangkan fa makhraj sifatnya adalah harus mengeluarkan udara yang disebut sifat hamas. Fa keluar angin. Fa. Kalau pa tidak keluar angin, jangan pa tapi fa, itu adalah makhraj fa, ya. Antara 2 bibir tetapi termasuk kelompok bibir. Untuk lebih yang pertama adalah makhraj pertama, yaitu
perut bibir sebelah bawah bersama ujung gigi seri sebelah atas. Huruf yang keluar adalah fa yang tadi saya terangkan. Fa, ya, coba. Fa, fi, fu, bukan pa, pi, pu. Fa, fi, fu, baf, fu, fan, fani, faf, na, minal, muf, ni, ma, fi, fan, fani, fa. Itu adalah makhraj fa, ya. Baik, kita lanjut ke makhraj berikutnya, yaitu makhraj yang kedua dari asyafatain, yaitu ba, wawu, dan mim. Makhrajul asyafatain bersamaan huruf yang keluar adalah 3 huruf. Wawu bukan huruf mad, tetapi dari itu huruf mim dan ba dengan cara mengatup, sedangkan huruf wawu dengan cara sedikit terbuka wa bukan ba. Kalau mengatup berarti ba, itu tidak sampai nempel bibirnya. Wawiwu bau. Wani wauna minal wuni wawi wani wa minal wuni, bukan minal wuni ya, tapi minal wuni. Itu namanya mad, namanya mad tamkin. Hukumnya adalah mad tamkin karena ada wawu bertemu dengan wawu mati, wawu mad bertemu dengan wawu mati, maka berlaku mad tamkin. Mad tamkin ada 2, bocoran saja ini. Sebenarnya belum membahas tentang hakamul huruf, tapi kita kasih bocoran. Wawu mad ketemu wawu, maka hukumnya mad tamkin. Ya. Innalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sama iya mati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi, jangan alladzi, bukan alladzi, tapi alladzi, maka disebut hukumnya adalah mad tamkin. Mad artinya panjang, tamkin artinya kokoh atau kuat. Jadi dikuatkan panjangnya, maksudnya dimadkan, jangan sampai dibaca idgham. Nah, di sini ada wawu, wawiwu bau. Wawu. Kalau wawu memang tidak boleh wawu, tidak boleh dengung ya. Kalau dengung nanti idgham bi gunna. Ini wawu mati. Wani wauna minal wuni wawi wani wa. Yang kedua adalah mim ya. Mamimu, mim dan nun dan ba ya. Mamimu bam ya. Mumam mani mam naminal mumni mamimam mani ma. Mumam mani mam naminal mumni mani mam mani ma. Itu makhraj yang kedua. Dan makhraj yang ketiga dari kedua bibir adalah ba. Babi bu ya, kalau orang nggak punya bibir nggak bisa ba. Ya karena tidak punya bibir ya. Yang menggerakkan ba adalah huruf bibir, yang menggerakkan mim adalah 2 bibir. Kalau nggak punya bibir, maka orang itu tidak akan mampu melafalkan ba dan mim dengan sempurna. Babi bu baba. Nah, bukan babi bu ya, tidak boleh keluar udara karena ba itu hurufnya adalah jar bukan hamas, makanya tidak boleh mengeluarkan udara. Babi bu bukan babi bu ya, hati-hati. Memang benar makhrajnya, cuman sifatnya yang tidak benar. Babi bu baba buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Kalau dalam lagu ini namanya lagu bayati, bayati koror. Buban bani babna minal mubni mabiban bani ba. Ya dilakukanlah biar enak, biar orang senang ya, biar kita juga menikmati makhraj atau huruf-huruf Al-Qur'anul Karim ya. Ba ya, coba kita berlatih dari wawu, mim dan ba. Ini adalah makhraj
kedua bibir yang disebut syafatain, ya. Wawi wubau wau wani wauna minal wuni wawi wau wani wa. Yang kedua mim, mami mubam mumam mani mamna minal mumni mamni mam mamima. Sekali lagi mim mumam mami mamna minal mumni mami mam manima. Yang terakhir ba, babi bubaba bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Itulah 3 makhraj, ba, mim, dan wawu. Kita lanjut kembali ke tempat keluar huruf yang kelima, yaitu rongga hidung atau yang disebut juga al-khoisyum, ya. Makhraj khoisyum yaitu kelompok yang mengeluarkan suara sengau atau dengung melalui rongga hidung atau batang hidung atau selang yang terdapat di batang hidung. Huruf yang keluar bersifat sengau atau dengung adalah nun dan mim bertasydid atau disebut dalam bahasa tajwid nun atau mim musyaddadah, nun atau mim yang bertasydid. Mim yang dibaca idgham serta nun dan mim yang dibaca ikhfa dan lain-lain. Baik itu nun mim dibaca idgham atau nun mim yang dibaca ikhfa atau nun mim yang bertasydid. Innalladzina, sengau in masuk ke hidung sehingga kalau ditutup hidungnya maka tidak bersuara lagi karena suara itu gunnah itu sempurna masuk ke hidung yang disebut al-khoisyum, suaranya sengau atau dengung. Inna mimma, ya, baik yang dibaca idgham atau nun dan mim yang dibaca ikhfa. Seperti nun dibaca ikhfa, itu melalui hidung. In kuntum mu'minin, innal ladzina kafaru mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ada suara nun dan mim sengau atau gunnah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu adalah suara-suara sengau baik yang terdapat dalam nun atau mim musyaddadah atau terdapat dalam hukum ikhfa, baik ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi. Seperti ikhfa hakiki, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Itu inna rabbahum, innya nun musyaddadah, humnya mim yang sukun bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Inna rabbahum, makanya jaraknya atau ukurannya harus sama antara dengungnya inna nun musyaddadah atau gunnah dengan dengungnya ikhfa. Semua urusan dengung harus sama, diratakan 2 harokat, baik dengungnya nun musyaddadah atau gunnah, ya, nun musyaddadah atau mim musyaddadah disebut gunnah, atau dengungnya ikhfa, baik ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi. Yang keempat adalah dengungnya iklab, min ba dibaca min ba, ya, atau yang 5 dengungnya ikhfa syafawi. Jadi harus sama dengungnya antara ikhfa, ikhfa syafawi, iklab, nun musyaddadah atau bacaan mim musyaddadah. Inna rabbahum
sama antara inna rabbahum, jangan sampai pincang, inna rabbahum, jangan hum saja, tapi harus ditahan, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Ya, khabir, rohnya berarti tarqiq, karena sebelum ro sukun ada iya. Setiap ro sukun didahului oleh ya sukun, maka ro menjadi tarqiq. Khabir, khair, ya itu dan seterusnya. Kita selanjutnya di sini wa gunnatu makhrajuhal khaysyumu, sedangkan huruf-huruf gunnah atau sengau tampak keluarnya dari rongga hidung. Kalau orang nggak punya hidung nggak bisa melafalkan inna, karena hidungnya rapat maka tidak bisa melafalkan inna atau mimma, karena dua huruf ini adalah berhubungan dengan hidung. Baik, coba kita berlatih ma, mim ya. Ma mimu mam, mumam mani mam naminal mumni mamimam mani ma. Itu adalah mim, huruf mim ya. Untuk mim ini banyak sekali mungkin saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang kurang pelafalan gunnahnya, baru musyaddadah. Innalladzina dibaca innalladzina, bukan innal. Jadi didengungkan dulu selama 2 harokat, jangan sampai kurang. Innal, berlebihan pun tidak boleh. Sampai berlebihan karena keenakan lagunya, sampai gunanya melebihi dari 2 harokat. Innal itu namanya berlebihan. Allah tidak suka terhadap yang berlebihan. Sesuaikan dengan ukuran kita, 2 harokat. Innalladzina kafaru sawa, gitu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu inna. Sekarang mimnya, mimma tumbitul ardu mim baqaliha, dan seterusnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita perhatikan ketika kita membaca Quran harus selalu menjaga kesamaan ya. Pelafalan itu kalau hukumnya sama, kita berlakukan dengan sama. Dalam ilmu tajwid diterangkan wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi, melafalkan suatu lafal yang hukumnya sama harus diberlakukan dengan sama pula, jangan dibeda-bedakan, baik dengungnya maupun panjangnya atau madnya. Antara mad tobi satu dengan mad tobi yang lain harus sama, antara mad arid li sukun satu dengan mad arid li sukun yang lainnya harus sama, dan semuanya juga urusan dengung harus sama, jaiz fasil harus sama, dan semuanya harus sama. Itulah ya, kalau kita sudah bisa menyamakan hukum, maka kita sudah bisa membaca Al-Quranul Karim. Demikian pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan berlatih terus, belajar terus. Insya Allah kalau kita rajin berlatih, rajin belajar, maka akan mendapatkan bacaan yang bagus. Kalau kita bacaannya dengan bagus, maka kita akan mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manakala tidak bagus, maka kita akan dilaknat oleh Al-Quranul Karim. Demikian ta'lim kita pada kali ini, insyaallah bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.